gara-gara masalah yang satu ini nih. Ya, ini dia. Asik-asik main game, tiba-tiba muncul blue screen dengan semua kalimat bahasa Inggris yang belum tentu kalian tuh paham gitu kan. Oke. Jadi fenomena itu disebut blue screen of death atau yang disingkat sebagai BSOD. Nah, banyak orang yang menganggap bahwa laptop atau komputer sudah rusak total ketika terkena suatu hal yang seperti ini. Padahal katanya yang enggak. Itu tuh cuman sebagai sistem keamanan Windows agar kerusakannya itu tidak menyebar ke seluruh sistem lainnya. Nah, begitu. Terus bagaimana ini bisa terjadi? Di dalam Windows terdapat dua mode utama, yaitu user mode, tempat aplikasi seperti browser, game, dan Microsoft Word berjalan seperti biasanya, atau kernel mode, yaitu bagian ini sistem operasi yang mengatur perangkat keras dan memori komputernya. Jika sebuah aplikasi bisa mengalami error, biasanya hanya aplikasi saja yang tertutup. Namun, jika kesalahan terjadi di kernel mode, misalnya driver mengalami bug atau orang mengirimkan data yang salah, maka seluruh sistem operasi akan berhenti bekerja. Windows kemudian menjalankan proses yang disebut bug check, menghentikan semua proses, menampilkan layar biru, lalu menyimpan informasi kesalahan ke dalam file memori RAM untuk dianalisis. Penyebab utamanya tersendiri yaitu yang pertama masalah perangkat keras atau hardware-nya. Contohnya yaitu RAM-nya yang rusak atau RAM-nya yang kotor. Itu bisa kalian atasi dengan menghapusnya. Maksud dari menghapusin itu bagian kuningan RAM dibersihin menggunakan penghapus gitu. Hard disk atau SSD yang memiliki bad sector, prosesor yang mengalami overheat, atau kipas pendingin yang sudah tidak bekerja dengan baik. Nah, jika salah satu komponen tersebut gagal bekerja secara normal, Windows akan mendeteksi adanya kesalahan fatal dan menghentikan sistemnya. Yang kedua, ada pada masalah driver. Driver adalah perangkat lunak yang menjadi penghubung antara Windows dan perangkat keras, misalnya driver VGA, driver Wi-Fi, ataupun driver printer. Apabila driver mengalami kerusakan, tidak kompatibel, atau gagal setelah berproses update, maka komunikasi antara Windows dan perangkat keras menjadi terganggu. Karena driver berjalan di tengah kernel mode, kesalahan kecil saja dapat menyebabkan BSOD. Ketiga, kerusakan sistem operasi. Misalnya terdapat file sistem yang korup akibat virus, malware, listrik mati secara tiba-tiba, atau komputer yang sering dimatikan secara paksa. File sistem yang rusak dapat menyebabkan Windows gagal menjalankan proses penting, sehingga akhirnya muncullah blue screen itu. Selain ketiga penyebab utama tersebut, faktor lain seperti penggunaan charger yang tidak sesuai, suhu laptop yang terlalu tinggi, hingga penumpukan debu juga dapat meningkatkan resiko terjadinya BSOD ya teman-teman. Makanya kalau kalian punya barang tuh dijaga dengan baik, dibersihkan ya. Terus cara mengatasi BSOD. Langkah pertama tuh jangan panik. Perhatikan stop kodenya yang muncul pada layar biru kalian, karena kode tersebut merupakan petunjuk awal mengenai sumber masalahnya. Selanjutnya kita dapat melakukan beberapa langkah berikut. Pertama, yang pertama, jika laptop masih bisa masuk ke Windows mode normal, yang pertama kalian bisa menjalankan SFC atau Scan Now pada command prompt, yaitu caranya kalian klik tombol start, terus ketik command prompt atau CMD. Nah, di sini nih. Terus lalu pilih run as administrator. Wajib run as administrator. Terus kalian ketik SFC spasi /scan now, lalu tekan enter. Tunggu proses hingga mencapai 100%. Waktu yang dibutuhkan biasanya sekitar 10-30 menit tergantung kecepatan komputer. Setelah selesai, perhatikan hasil yang muncul. Jika hasil yang muncul seperti tidak ditemukan kerusakan, lanjut ke langkah berikutnya. Terus kalau ada file berhasil diperbaiki, berarti kalian harus restart komputer lalu periksa apakah BSOD masih muncul kembali. Terus jika muncul file tidak dapat diperbaiki, maka ketik DISM spasi /online spasi clean up strip image spasi /restore health. Setelah selesai, ulangi kembali ke SFC Scan Now.
Jika tidak ditemukan kerusakan, kalian bisa close langkah selanjutnya. Yang kedua yaitu update atau rollback driver. Karena driver yang rusak, usang atau tidak kompatibel dapat menyebabkan konflik dengan Windows sehingga memicu BSOD. Cara update driver, kalian klik tombol start, terus ketik device manager, cari perangkat yang dicurigai, misalnya kayak display adapter, network adapter, storage controller, itu dia. Terus klik kanan pada perangkat tersebut yang kalian curigai, terus pilih update driver. Klik search automatically for drivers. Tunggu hingga proses selesai, kemudian restart komputer. Untuk cara rollback drivernya, jika BSOD muncul setelah menginstal driver baru, kalian buka device manager, klik kanan perangkat yang bermasalah, pilih properties, masuk ke tab driver, klik rollback driver, ikuti petunjuknya hingga selesai. Terus sudah restart komputer lagi. Yang ketiga, ngecek RAM. Kalian juga harus dicek menggunakan memtest 86. Tujuannya yaitu RAM yang rusak sering menyebabkan BSOD secara acak, terutama saat komputer digunakan dalam waktu lama. Oke, langkah selanjutnya, jika saat ini laptop kalian tidak memunculkan sistem operasi Windows atau tidak dapat masuk ke dalam Windows, kalian harus segera masuk kepada save mode. Caranya, saat komputer menyala, tekan dan tahan tombol power hingga mati. Ulangi proses ini sekitar 3 kali hingga muncul preparing automatic repair. Pilih advanced options, masuk ke troubleshoot, terus pencet advanced options, terus startup settings, klik restart. Setelah komputer menyala kembali, tekan 4 atau F4 untuk save mode, 5 atau F5 untuk save mode with networking. Setelah jalankan SFC scan now melalui CMD seperti cara yang pertama tadi, atau update driver atau rollback driver kalian, atau hapus driver yang baru dipasang jika dicurigai menjadi penyebab. Terus lakukan sistem restore bila diperlukan. Jika kalian tidak dapat memasuki ke save mode, WinRAR dapat digunakan menjadi salah satu alternatifnya. Untuk masuknya, kalian masuk ke menu setup dengan cara yang sama seperti kalian masuk ke save mode untuk menggunakan media instalasi Windows. Pilih troubleshoot, advanced options, pilih yang dapat digunakan seperti startup repair, system restore, command prompt, uninstall, update. Jika BSOD muncul setelah pembaruan Windows, begitu. Saja yang bisa aku sampaikan untuk kalian yang masih kebingungan bagaimana cara mengatasi BSOD, kalian tinggal komen aja, nanti gue bantu satu persatu ya. Oke, terima kasih telah menonton. See you next time.